Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menceritakan seorang pahlawan besar muslimin, singa dari negeri Irak, dijuluki oleh kaumnya Syekhul Harb atau master perang, yang menjadi kunci penting ditaklukkannya Persia di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah Al-Musanna, sang pembuka Persia. Al-Musanna bin Haris As-Saibani rahimahullah adalah orang pertama dari kaum muslimin yang terlibat perang pertama kali melawan kekaisaran Persia. Al-Musanna datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta izin memimpin bangsanya berjihad membebaskan negerinya dari cengkraman Persia. Dan yang menakjubkan, Abu Bakar langsung mengizinkannya. Pemberian izin ini lumayan mengherankan sahabat yang lain, mengingat suku Al-Musanna, yakni Saibani, adalah suku kecil dan yang akan dilawan sebuah imperium terkuat dan terbesar di muka bumi kala itu. Ternyata Abu Bakar melihat pada Al-Musanna sesuatu yang tidak dilihat oleh sahabat lainnya saat itu. Al-Musanna adalah jenderal perang legendaris yang memenangkan banyak peperangan melawan Persia, terutama dalam perang Jisr, dan ia menjadi jalan bagi kemenangan perang Qadisiyah yang menentukan itu, meskipun ia telah wafat saat peperangan tersebut terjadi. Beliau rahimahullah ta'ala adalah mujahid sejati yang tidak pernah terobsesi kepada jabatan ataupun kedudukan. Ia berperang di bawah komando jenderal lain mulai dari masa Sayyidina Khalid bin Walid, Abu Ubaid hingga Sa'ad bin Abi Waqqas. Disinilah kita lihat Al-Musannah tidak pernah keberatan diposisikan di bawah siapapun, padahal ia adalah orang yang pertama membuka kancah jihad di Persia, sedangkan para pemimpinnya sebenarnya adalah pendatang baru yang diperbantukan untuk menyokong pasukannya. Hampir semua jenderal perang muslimin yang berjihad di Persia menjadikan arahan dari Al-Musanna sebagai panduan dalam menentukan taktik peperangan, baik ketika ia masih hidup maupun setelah wafat. Hal ini karena beliau adalah ahli strategi militer dan juga yang paling paham seluk-beluk keadaan musuh. Kunci dari kesuksesan Musanna dalam memimpin pasukannya adalah strategi penguatan psikologisnya yang unik. Ia memiliki kedekatan dengan semua anggotanya. Al-Musanna bukan hanya duduk dan bergaul dengan pasukannya, namun acap kali mendengar keluh kesah dan masalah setiap prajuritnya. Di antara hal yang rutin dilakukannya adalah dengan menanyakan kejadian-kejadian yang dialami oleh personil pasukannya selama dalam peperangan. Hal seperti ini terlihat biasa saja dan dapat dengan mudah dilaksanakan, tetapi prakteknya bagi seorang pemimpin yang biasanya memiliki aktivitas yang padat, ini bukanlah perkara yang gampang. Hasilnya, ini memberikan efek yang luar biasa. Beliau sangat dihormati dan dicintai oleh seluruh lapisan pasukannya. Loyalitas dan kesetiaan prajurit yang dipimpin oleh Al-Musanna nyaris sulit untuk dicari bandingnya. Al-Musanna memiliki istri yang bernama Salma, yang setia mendampingi perjuangannya. Ketika ia merasa bahwa ajalnya semakin dekat, Al-Musanna mengirimkan Salma kepada komandannya saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk membantunya mengatur strategi peperangan. Salma telah banyak belajar dari sang suami, yang kemudian pengetahuannya itu menjadikannya seorang wanita yang paling berpengaruh saat itu, karena turut menentukan kemenangan perang Qadisiyah. Banyak orang yang mengira Al-Musanna adalah termasuk sahabat Nabi, padahal yang benar ia termasuk dari generasi tabi'in. Meskipun ia telah masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, namun ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebagian riwayat menyebutkan ia bertemu dengan Nabi SAW ketika masih musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah seorang pahlawan Islam yang bernama Al-Musanna bin Haris As-Saibani rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.